Selamat pagi mendengar KPFM. Kita udah masuk di interval kedua kebersamaan kita di Coffee Morning Show. Show your energy. Mohon maaf ya kelamaan. Karena tadi lagi sambungan langsung dengan Mas Ryan Filbert. Seperti Shirley janjikan di awal tadi, hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana berinvestasi bagi anak-anak. Halo, selamat pagi Mas Ryan. Ya, selamat pagi Mbak Shirley dan juga kepada seluruh pendengar KP dimanapun Anda berada. Sehat Mas? Sehat, cuma ada drama saja pagi-pagi ini kenapa mikrofon saya tiba-tiba nggak bisa Iya, tadi juga di sini sempat mati lampu di awal, tapi cuma sebentar gitu ya. Iya. Banyaklah masalah-masalah yang ada. Iya, siap. Baik. Oke, tapi pagi ini kita akan bahas tentang bagaimana berinvestasi bagi anak-anak. Ini maksudnya untuk anak-anak atau anak-anaknya yang berinvestasi, Mas Ryan? Iya, dari dua sisi ya. Jadi kalau pertama sebenarnya kalau saya pribadi saya bilang ketika kita hari ini baru mulai mengenal dunia investasi dan keuangan, kita baru sadar bahwa wah ternyata saya sudah cukup terlambat ya untuk bisa memulai investasi. Karena saya tahu kalau sedini mungkin saya memulai akan semakin kecil uang yang harus saya persiapkan. Misalnya kalau kita mau untuk anak-anak kita sekolah ya, dari mulai dia baru mulai direncanakan untuk dilahirkan lah ibaratnya seperti itu ya. Yeah. Itu ketika dia mulai masuknya, kita hanya hitung pendidikan saja. Untuk pendidikan anak itu total general normal sampai SMA selesai gitu ya. Itu kurang lebih sekitar 200 juta. Oke. Jadi saya tidak tahu ya apa perspektifnya untuk seluruh pendengar KP begitu bicara mengenai 200 juta, murah itu. Itu kayak makan siang saya, oh ya aman. Tapi kok gede banget, hitungannya bisa keluar dari mana? Iya, hitungannya ya keluar dari biaya untuk anak itu daftar, beli buku, lalu juga ada uang kunjung, seragam, ya pokoknya Mbak Sherry lebih ahli lah kalau untuk listing itu gitu ya. Ya, tapi yang ini belum termasuk daripada anak ini misalnya mau ngeles dan lain sebagainya gitu ya. Itu di total 250. Kalau kita tambahkan lagi, kita tarik maju untuk semua hal pada hari ini, untuk kebutuhannya sampai dengan kuliah ya tambahkan lagi sekitar 200 juta atau 300 juta. Wow. Dimulai dari titik nol hari ini gitu loh. Nah, sekarang kan kita kadang-kadang ada orang yang bisa saja menyekolahkan anaknya tanpa perlu punya perencanaan kayak gini, kan gitu ya? Karena memang udah turunannya orang kaya gitu. Pertama itu, atau yang kedua memang ya pokoknya asal lewat besok. Banyak orang yang seperti itu. Jadi pertanyaannya tinggal begini, nah kamu besok perlu uang apa? Oh ya oke, minggu depan ya. Baik, kita akan coba cariin. Nah jadi ada sesuatu konsep yang namanya adalah konsep insidental. Ya kalau ada keperluannya kita siapkan. Ngalir aja gitu ya. Betul. Apakah itu selama ini tidak tercapai? Iya juga, ya banyak yang lewat seperti itu. Dan itu juga terjadi di keluarga saya gitu ya. Artinya saya lihat banget ketika papa mama saya juga gitu ya. Ketika ada juga dalam satu masa, gede juga ya. Bisa dicicil nggak? Nah, jadi ilmu paling saktinya ketika tidak direncanakan, dibalik ke sekolahnya, ini bisa dicicil berapa kali, gitu. Coba bayangkan ya bahwa ini terjadi buat anak kita, yang mana sebenarnya kita bisa melihat anak kita kan mulai, ya oke, ini sudah mulai tahun 1, usia 1 tahun, tahun kedua, tahun ketiga. Sebenarnya tidak terlalu susah untuk menentukan kapan itu anak ini akan perlu uang, benar nggak? Iya. Iya dong. Masa untuk kita lebih maju lagi nih, ya namanya untuk proses persalinan gitu ya. Lah masa kagak tahu kapan kira-kira anak ini akan keluar dari kandungan? Kok bisa benar-benar tanpa perencanaan sama sekali? Oh, udah saatnya 2 detik lagi ya, kan nggak begitu dong. Oh ya nih udah bukaan 1 kan gitu tuh, saya kan mengawal istri saya juga gitu. Jadi semua hal itu sebenarnya ada perencanaan, bisa direncanakan. Iya. Gitu. Nah jadi ini dari sudut pandang kita. Nah kenapa sih kita ini seperti itu?
Karena memang kita mungkin tidak dibiasakan untuk mengenal konsep perencanaan dan apalagi perencanaan akan keuangan. Masih lama gitu kan, wah masih kecil. Betul lah. Jadi kalau dari sudut pandang kita, mungkin kita, aduh kok sekarang semua hal yang kita lakukan ini boleh dibilang unsur kagetan ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena kita memang dari kecil nggak pernah dibiasakan untuk melakukan perencanaan keuangan. Kita tidak pernah bicarakan bahwa masa depan kamu itu, kamu harus bisa mulai pendapatan kamu harus sisihkan sekian atau sekian. Coba deh, apakah Mbak Syarli pernah diajarkan oleh orang tuanya? Saya nggak tahu ya jujur ya. Apakah Mbak Syarli diajarkan orang tua, nanti kalau sudah berpenghasilan, kamu harus siapkan untuk kebutuhan masa depan kamu, bahwa nanti kalau kamu punya anak, kamu harus tahu loh, 250 juta, 400 juta, nanti ingat ya, nanti kalau nanti kamu juga sudah pensiun, kamu juga perlu uang. Lebih tidak di situ, tapi bicara ya nanti sekolah yang pinter ya, nanti biar bisa juara 1, lalu habis itu punya hemat pangkal kaya. Oke, kalau sudah kerja ya sudah. Nanti begitu sudah kerja ya sudah loh. Ya sudah gimana? Waktu kerja ini kan kita juga harus tahu berapa diri kita harus dihargai, benar nggak? Iya. Setuju. Nggak, di bagian itu tiba-tiba kayak pesan hilang. Betul nggak? Nah, jadi dari dua sisi ini adalah pertama dari sudut pandang kita melihat bahwa kita ini kok secara notabene terlambat. Ya. Nah, bagaimana ini kepada anak-anak kita? Ternyata kalau kita mengikuti konsep yang baik dan benar, sebenarnya anak-anak kita juga harus mulai dipersiapkan mengenai kesadaran keuangan, kesadaran investasi. Sejak dini ya? Sejak usia berapa Mas? Ada batasan? Jujur saya tidak mendapatkan secara langsung angkanya, tapi seketika mereka bisa mulai merespon kita, sebenarnya kita bisa mulai memasukkan unsur-unsur mengenai kesadaran keuangan dan investasi. Ada yang bilang saat diberikan uang jajan. Oh iya, bisa. Tapi anak saya dari usia 4 tahun gitu, saya mulai perkenalkan konsep-konsep investasi dan juga perencanaan keuangan. Wow. Pertama, misalnya, saya coba berikan dia ya, asal muasal adalah dengan adanya celengan. Tentunya itu adalah konsep umum sebenarnya. Ya, mudah. Saya nggak tahu apakah ada orang tua yang tidak pernah memberikan celengan bagi anak ya? Saya juga nggak tahu. Tapi mestinya sih ada, karena saya juga diberikan itu, tapi tidak diberikan langkah selanjutnya. Ya, ngumpulin doang. Ya oke, masukin ya ke celengan, and then what gitu loh. Kalau ini udah penuh ngapain? Oh ya pinter ya nak. Coba segera dikumpulkan dibuat jajan. Wah ini jadi nabung untuk di spending gitu. Menarik juga kalau caranya seperti itu. Tapi itu menurut saya salah. Nah sekarang kalau kita sudah ada celengan, anak saya sudah punya. Oke, kalau sudah, apa yang tahapan selanjutnya yang saya coba ajarkan? Oke, ini sudah penuh ya. Yuk kita membuka rekening bank. Oh, langsung dialihkan ya? Betul. Kenapa? Karena kita kasih tahu, mau kayak apapun ditaruh di dalam celengan, tidak bisa bertumbuh. Iya, berkembang gitu ya. Yang saya informasikan, nggak ada nih. Oke, yuk kita pergi ke bank. Ajak anaknya ke bank. Biarkan dia duduk, nggak apa-apa, ngerti nggak ngerti ya, kan biasa kan ngobrol ya gitu ya. Oke, ini namanya kalau misalnya rekening bank tuh QQ. Artinya adalah si orang tua jadi milik orang tua, tapi di QQ anaknya juga IQQ, ada nama anak itu. Si anak ini jadi mungkin punya perasaan happy. Kenapa? Karena saya punya kartu baru loh. Ini ada nama saya. Iya. Nah, jadi ini menjadi senjata yang kita bisa cerita. Oh iya, nanti uang kamu nanti bisa tambah. Buktikan bahwa memang ada tambah. Oh iya. Oh oke, kita print, kita keluarkan e-statementnya, kita bisa lihat loh. Dan kita masih kasih tahu nih. Nah ini pesan selanjutnya. Kecil kan tumbuhnya. Iya dong. Kan bunga berbunga kan ataupun bagi hasil kan kecil kan. Iya. Nah, akan muncul pertanyaan kawan. Anaknya tidak muncul dan muncul, tetap dikasih tahu. Kecil kan, oke, biar jadi tambah besar berarti kita harus tambah banyak. Nah, setelah ditambah banyak, atau misalnya kita harus perkenalkan dengan yang lain. Nah, biasanya kalau saya karena anaknya adalah anak perempuan, itu yang saya lakukan. Oke, yuk kita lihat selanjutnya toko emas. Saya aja karena saya ke toko emas. Yeah. Yuk kita mulai ya lihat ya. Kalau kamu beli ini, coba kamu lihat ya. Hari ini harga berapa?
saya niatin 1-2 minggu kemudian, saya ajak lagi. Apa yang kamu dapatkan? Oh ternyata harganya beda loh. Kalau lagi turun, kita kasih tahu penjelasannya. Kalau lagi naik, ini penjelasan yang kita tunggu tuh kan. Ini bisa naik. Berarti dalam jangka waktu selanjutnya apakah akan naik? Dan ini adalah benda yang ya kalau anak perempuan pasti suka perhiasan, saya jamin gitu ya. Iya. Nah ini bisa kamu simpan. Dan ini di zamannya saya dulu, kan saya ceritakan, ini harganya sekian. Nah kita karena kita gampang buka grafik harga, kita kasih lihat tuh harga dulu sekian. Jauh sekali ya. Nah kenapa seperti itu? Kalau anaknya sampai nanya kenapa tuh jawabannya bisa panjang tuh, gitu ya. Karena kita bisa, karena unsur daripada kenaikan harga daripada emas, bahwa ini juga ada kondisi pelemahan mata uang, tapi penjelasan kayak gitu ya orang tuanya mesti ngerti, tapi nggak usah sejauh itu lah. Intinya kita mulai mengalihkan, bukan hanya menabung, tapi mulai kepemilikan aset seperti itu. Saya rasa dengan cara seperti ini, meskipun dia antara ngerti dan nggak ngerti ya, tentu anak saya juga umur 4 tahun ngerti dan nggak ngerti gitu. Tapi kita memasukkan cara itu, berpikir itu, yang penting itu bukan angkanya. Orang bilang, bukan anaknya kecil. Nah itu selalu terjadi dan terbawa sampai tua loh. Tapi kan saya nggak perlu nabung, tabungan saya kecil, saya nggak, orang UMR udah kepotong sisa cuma 100.000 atau 50.000. Kita bukan bicarakan angka, kita bicarakan mengenai biasanya dulu, kebiasaan. Betul. Kenapa? Tiba-tiba ketika kita merasa manfaatnya, wah ternyata dari saya nggak punya, ternyata saya jadi ada tanpa saya sadari. Kita secara otomatis akan mau memperjuangkan itu menjadi lebih besar. Itu yang saya coba sampaikan kepada anak saya ya. Syukur untuk anak saya sudah umur 8 tahun nah ini ya, meskipun memang masih lumayan kita harus punya effort ya. Misalnya ya karena dia pasti ingin beli mainan gitu ya. Terus ada makanan yang dia suka gitu. Pasti ada unsur-unsur jajan seperti itu. Tapi ya tetap ini adalah bagian dari spending. Kita mesti kenalkan selanjutnya namanya unsur penundaan. Unsur penundaan itu ya mungkin kita memang ingin ngasih, tapi ataupun biarkan dia menggunakan uang yang dia miliki sendiri agar tahu uangnya berkurang. Iya. Agar tahu. Ada beberapa orang tua juga yang sudah memang membiasakan untuk kalau si anak mau hadiah, dia kasih challenge dulu gitu. Kamu jajannya diatur, kalau memang mau hadiah ya ditabung. Ada yang sebagian seperti itu ya Mas Ryan? Iya, jadi kalau kita mau kasih, kalau kita unsurnya yang jelas adalah unsur penundaan ini yang penting. Karena penundaan ini adalah kondisi yang membuat orang itu sadar bahwa dia tidak bisa mendapatkan sesuatu segampang yang dia mau. Ya, dan dalam hidup kita ketika kita menjadi dewasa, unsur penundaan dan menahan diri itu kan sangat tinggi ya. Betul. Iya dong. Apa sih yang kita nggak inginkan? Nggak ada, semua kita inginkan. Iya dong. Tapi kan pasti akan ada unsur penundaan ini. Nah, karena dia sudah terbiasa penundaan ini dari kecil, itu akan beda kemampuan dia bertahan akan penundaan. Ada satu penelitian, maaf tiba-tiba lupa penelitian datang dari fakultas mana di dunia. Itu ada anak-anak ini dikumpulkan di dalam satu ruangan, totalnya kalau tidak salah ada 100. Sebenarnya tantangannya gampang sekali, yaitu anak-anak itu diberikan suatu penawaran sederhana. Jadi ada si dosennya datang, ya ini om punya permen, oke. Nah ini permen yang dia suka, dia boleh pilih, dia mau ada loli candy dan lain sebagainya gitu, sudah, oke. Dia pilih, oke. Dikasih tantangan sederhana. Kalau nanti om balik lagi sini, dan ternyata kamu masih pegang dan kamu tidak makan, kamu nanti akan ditambahin 1. Oke, tantangannya sederhana gitu ya. Dan kamu tetap boleh habiskan loh. Jadi selama om belum nyampe sini kamu habiskan, silakan saja. Jadi tantangannya sederhana gitu. Nah, tentunya dari 100 anak ini ada yang menghabiskan, ada yang ya masih menahan diri, dan beneran begitu datang dikasih yang permen yang dia suka itu dikasih lagi gitu, sebagai reward gitu ya. Nah, yang menarik adalah penelitian ini di break di sini dan dilanjutkan kehidupannya untuk 16 atau 17 tahun kemudian. Yang ternyata anak-anak yang terdata mampu untuk menahan diri untuk tidak mengkonsumsi sehingga dia mendapatkan sesuatu yang lebih besar.
di dalam karirnya, dalam sekolahnya, itu ternyata jauh lebih sukses dibandingkan anak-anak yang memiliki golongan tidak bisa menahan diri. Nah, jadi ini adalah penelitian yang menarik gitu. Artinya anak-anak ini berarti statement saya cukup sinergis ya, cukup beriringan bahwa kemampuan menahan diri ini bukan bicara mengenai melulu uangnya. Betul. Tapi ternyata ini emang berdampak di dalam kehidupan selanjutnya, bahwa menahan diri itu menjadi sesuatu yang penting untuk kita masukkan ke dalam elemen anak kita, agar anak ini menjadi lebih baik di kemudian hari. Dan terbukti dalam penelitian ini, gitu. Jadi anak-anaknya yang mampu menahan diri secara rata-rata di dalam kehidupan selanjutnya itu lebih sukses, nilai lebih bagus. Loh kenapa? Wah, nggak tahu. Tapi apakah menjadi sesuatu yang berhubungan? Ya kita nilai sendiri. Menurut saya jelas berhubungan. Sangat Ya dong? berimbas menjadi karakter, penguasaan diri dan semuanya gitu ya. Keuangan masuk juga. Betul. Banyak hal yang bisa didapatkan dari satu kedisiplinan begitu ya. Iya. Integritas. Logika saya gini ya. Misalnya ya, anak itu ada yang mampu menahan diri. Begitu dia diajakin sama teman, besok ulang, nggak usah belajar. Kita pergi hangout aja. Enggak, saya nggak mau. Lah ini kan udah unsur menahan diri, benar nggak? Betul. Nah, iya kayak gini sudah kan mulai dilatih ya Mas ya dari kecil. Betul, ya? bukan bicara permen dikasih permen gitu kan. Nah, tapi karena dia tahu ada permen lain yang dia maksud ya kan. Yes, yang lebih enak pastinya. Hasil ujian yang lebih bagus itu sendiri kan. Ya jadi sedini kita mengajarkan kepada anak kita konsep daripada pengenalan akan keuangan. Itu menurut saya, dan investasi. Ini kan investasi ya, berani menginvestasikan waktu dong. Dengan saya tidak mau ikut hangout, artinya saya tengah menginvestasikan waktu saya untuk mendapatkan nilai yang baik, kan begitu ya? Betul. Itu harus kita masukkan ke dalam anak-anak kita. Kalau tidak, ya jawabannya adalah ya terlambat, atau kita mungkin ya hidup ini kan anak tidak bisa di dua kali gitu ya. Kalau semua orang tua dari yang saya temui loh ya, dari semua orang tua yang saya temui itu merasa menyesal. Aduh, ternyata kurang lama ya anak-anak saya ini kecil, dia bilang. Tiba-tiba sudah besar, gitu ya. Ternyata sudah besar. Aduh, saya kurang banyak menghabiskan waktu dengan anak saya. Aduh, ternyata saya begini terhadap anak saya ya. Selalu seperti itu, karena kita tahu bahwa kita tidak bisa mengulang waktu. Anak-anak kita yang hari ini masih ada di rumah nih, ya lebih baik di usia berapapun, ya kita mulai ajarkan prinsip-prinsip dasar menahan diri. Iya. Gitu. Wow, keren banget. Memang harus sejak dini ya, segala sesuatunya itu diajarkan ke anak sehingga setelah mereka besar nggak bingung, nggak mudah terbawa arus yang negatif dan sebagainya gitu ya Mas ya. Karena anak kita ya, kalau dari saya coba mempelajari bahwa anak kita ini ada di rumah, apalagi konsep belajar dari rumah gitu ya. Siapa yang akan menjadi tempat dia untuk meniru? Ya tentunya adalah sekeliling dia, anggota keluarganya. Plus siapapun yang ada di rumah ini, mau masalahnya anggota keluarga itu ternyata punya asisten rumah tangga, dia akan tiru loh. Iya, betul. Hati-hati gitu, karena dia adalah peniru yang baik. Betul. Tapi tentunya akan memiliki bobot adalah kepada si orang tua yang akan ditiru. Betul. Tapi kalau dia layer atasnya orang tua ini ternyata saking jarang ketemunya, ya kan layer mungkin kakek neneknya. Betul ya? Iya, mungkin juga ada om dan tantenya. Lah kalau sekarang ini semua nggak ada, ya berarti layer asisten rumah tangganya. Betul nggak? Lebih banyak ketemu sama asisten rumah tangga. Betul. Ini menjadi apakah asisten rumah tangga kita juga memiliki pengetahuan yang baik untuk hal ini semua? Lah ya jelas menurut saya tidak. Kalau iya, ya dia bukan asisten rumah tangga profesinya. Mohon maaf gitu. Tapi ini akan perlu sekali untuk kita beritahukan. Dengan semua yang menjadi tim saya ya, siapapun dia, itu saya selalu berikan konsep yang sama. Misalnya terhadap asisten rumah tangga, saya bilang yuk kita buka rekening bank. Ayo. Nah, lalu ayo kita mulai yuk. Dia karena sulit sekali untuk kita ajarin kan emas itu mungkin
sulit ya. Tapi Iya. dengan kita saham gitu, kalau emas gampang. Mm-mm. Dan itu saya paksakan. Mm. Di sekitar saya itu saya tidak pandang bulu siapapun. Mm-mm. Kenapa? Mm-mm. Saya ingin sekali orang itu naik level. Iya, iya, iya. Dari level dia hari ini itu harus naik level. Kalau ketemu saya tidak naik level, mungkin saya juga punya rasa salah loh. Gitu. Jadi itu yang terjadi. Kenapa? Karena ketika saya ajarkan itu, ya saya berharap akan berimpact balik dengan orang-orang di sekitar saya juga dan orang sekitar dia. Itu Betul. penting gitu. Yang harus kita pikirkan dengan baik-baik ya, dengan apalagi terhadap anak-anak kita, karena ya kembali lagi anak ini adalah peniru yang baik. Kalau dia mendapatkan contoh yang buruk terus-menerus, tidak mungkin dia akan menjadi baik. Ya. Ya, ada meskipun orang bilang enggak loh, ada juga orang yang baik. Ya, tapi aduh, 1 dari 10 juta kali. 1 betul. dari 100 juta. Artinya kita cuma based on luck saja 0,00000 nggak tahu berapa nolnya. Yang ada sesuatu yang namanya kan konsep yang namanya di luar wajar gitu. Ya, Iya. susah sekali kalau kita mengambil konsep di luar wajar selalu. Oke. Waduh, sayang sekali waktu kita terbatas. Tapi thank you Mas Ryan untuk tips-tipsnya untuk orang tua mulai sejak dini sekalipun ya, untuk Ya. mengajarkan investasi dan keuangan. Mas Ryan, thank you. Sukses aktivitasnya. Sama-sama. Sehat selalu. Selamat pagi, Mas Ryan. Sama-sama, thank you. Yes. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.